Halo teman-teman, di bulan Ramadan ini kita tuh sering banget ya lihat pencapaian-pencapaian spiritual yang kelihatannya besar dan megah. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau makna Ramadan yang sesungguhnya itu justru tersembunyi di kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Ramadan di era media sosial. Kita bakal mulai dari sebuah tantangan yang sangat modern, sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Coba deh, jujur, kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Lagi asik-asik scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba kok rasanya ibadah kita tuh biasa aja gitu, nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Perasaan insecure semacam itu nyata banget kan? Nah, coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita lihat postingan soal buka puasa yang mewah banget, hatam Quran cepet, donasi besar-besaran, kelihatannya wah banget. Di sisi lain, ada realita kita, mungkin cuma doa dalam sunyi, kebaikan-kebaikan kecil yang gak ada orang tahu, dan usaha kita buat jadi lebih baik setiap harinya. Dan ya, kalau kamu ngerasa gitu, itu wajar banget kok. Manusiawi banget buat ngebandingin diri sendiri. Tapi masalahnya, di bulan Ramadan, perangkap perbandingan ini justru bisa bikin kita jadi salah fokus dari apa yang sebenarnya penting. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kekuatan hal-hal kecil. Terus gimana dong caranya ngelawan perangkap ini? Yuk kita coba geser fokus kita ke sesuatu yang sering kita lupain, padahal kekuatannya luar biasa. Dan ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana kalau kita coba berhenti ngukur ibadah dari ukurannya, tapi mulai melihat dari niat dan konsistensinya? Yuk kita mulai dari yang paling simpel. Bayangin ya, cukup satu aja kebaikan kecil setiap hari. Gak usah yang ribet-ribet. Mungkin cuma senyum yang tulus ke tetangga atau nawarin segelas air buat orang yang mau buka puasa. Gampang banget kan? Terus coba kita lihat apa yang terjadi sebulan kemudian. Satu kebaikan kecil yang dilakuin tiap hari secara konsisten, tahu-tahu di akhir Ramadan udah jadi tumpukan 30 kebaikan. Nah, inilah dia keajaiban dari yang namanya konsistensi. Oke, jadi yuk kita definisikan ulang apa sih artinya bermakna itu. Bukan lagi soal seberapa besar donasi kamu atau seberapa banyak jus yang kamu baca, tapi seberapa tulus niat di baliknya. Sekecil apapun itu. Kita lanjut ke bagian ketiga, setiap kebaikan berarti. Dan gagasan ini tuh bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh, ini benar-benar prinsip fundamental dalam keyakinan kita, yang akarnya langsung dari ajaran spiritual. Coba kita lihat di Al-Quran, di surah Az-Zalzalah. Di sana disebutin siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, dia bakal lihat balasannya. Zarah itu bayangin aja partikel terkecil kayak atom gitu. Artinya apa? Artinya gak ada satupun kebaikanmu, sekecil apapun, yang bakal sia-sia. Semuanya dihitung, semuanya dicatat. Dan ini dikuatin lagi sama sebuah hadis yang luar biasa yang bilang kalau amalan yang paling dicintai Allah itu yang continue, yang terus-terusan, walaupun cuma sedikit. Pesan utamanya jelas banget, Allah itu lebih suka kebiasaan baik yang kita jaga dibanding aksi besar yang cuma sekali-sekali. Jadi intinya apa? Intinya ini, lupain soal ukuran, fokus aja ke dua hal ini. Pertama, niatnya tulus karena Allah, bukan? Dan kedua, bisa nggak kita lakuin ini terus-terusan, alias konsisten? Bagian 4, 3 kebiasaan bermakna. Oke, teorinya sih udah jelas ya. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, kita lihat yuk beberapa contoh yang bisa banget kita mulai hari ini juga. Nah, ini contoh-contoh yang benar-benar gampang dilakuin. Sedekah kecil, nggak perlu nunggu kaya. Masukin Rp2.000 aja ke kotak amal setiap hari, itu udah luar biasa banget. Bantu di rumah, nggak perlu disuruh, inisiatif aja. Dan ngomong yang baik, wah itu modalnya cuma niat baik aja, gratis. Terus kenapa sih kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini tuh ampuh banget? Satu, karena ini realistis, semua orang bisa lakuin. Kedua, ini kayak ngelatih otot konsistensi kita. Ketiga, kebaikan itu nular loh, bisa menciptakan efek domino positif. Dan yang paling penting, ini bikin fokus kita balik lagi ke dalam, ke niat tulus di hati, bukan lagi pamer di luar. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah pesan buat perjalanan kita masing-masing di sisa Ramadan ini. Tolong ingat ini baik-baik ya. Tujuan kita bukan Ramadan yang sempurna, tapi Ramadan yang tulus. Allah tuh nggak pernah minta kita jadi sempurna kok. Yang diminta itu cuma usaha kita yang tulus sama hati yang ikhlas. Jadi, lepasin aja tekanan buat jadi sempurna.
Jadi buat semua kebaikan kecil yang mungkin kamu lakuin, diem-diem pas nggak ada siapapun yang lihat, ketahuilah, semua itu dilihat, semua itu dihargai. Dan itu justru jadi bukti ketulusan kamu yang paling murni. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan refleksi. Coba pikirin deh, satu aja hal baik yang kecil yang bisa jadi cerita kamu di Ramadan ini. Apapun itu. Dan mulailah hari ini, jadikan itu ibadah rahasiamu. Terima kasih ya sudah menyimak.